Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan modul ketiga untuk mata praktikum penggunaan game. Di sini merupakan lanjutan dari modul ketiga. Jika di modul ketiga kita belajar mengenai bagaimana caranya untuk menambahkan koin, kemudian health, score, dan enemy. Di sini merupakan lanjutan dari modul 3 tersebut, di mana saya akan mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana caranya spawn enemy, dan juga bagaimana caranya menggerakkan enemy menggunakan waypoint. Untuk yang pertama, kita akan belajar bagaimana caranya melakukan spawn enemy. Terdapat dua cara yang akan saya coba praktekkan di sini. Yang pertama itu adalah dengan begitu game dimulai, maka enemy akan terspawn. Dan yang kedua adalah menggunakan trigger. Yang pertama, kita menggunakan jika game mulai, maka si enemy-nya akan muncul. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah jika kalian masih punya saya coba di sini ya. Jika kalian masih punya yang namanya enemy di sini, yang namanya spawn itu kan dari aset kita dari Free Fire, ketika game di run baru masuk ke dalam game kalian atau ke dalam scene kalian, sehingga pada awal itu tidak ada. Nah, jika kalian masih seperti ini, maka yang perlu dilakukan sebenarnya adalah saya coba ganti dulu. Ini merupakan enemy 3 ya. Enemy 3, kita enter. Jika belum biru seperti ini, artinya itu belum merupakan sebuah free pipe. Nah, contohnya gampang sih. Kalian tinggal drag ini, file atau enemy kalian, drag ke folder free pipe kalian. Setelah itu, jika ada seperti ini, maka klik saja original. Nah, jika tidak ada, maka dia langsung akan seperti ini juga, gitu. Jadi sama saja. Kalau sudah, tinggal kalian delete yang di sini. Nah, maka ini ketika nanti di spawn, tempatnya akan tetap seperti semula. Kalian melakukan convert dari file biasa ke dalam Free Fire. Tapi karena saya sudah ada di sini, maka saya akan coba hapus ya. Kalau kalian belum kan, kalian tidak usah dihapus, karena nanti akan digunakan. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika membuat script nantinya untuk spawn itu, kan kita perlu health point, score point kan, untuk ditempelkan ke enemy, script enemy. Tapi karena di Free Fire itu tidak bisa dimasukkan si point, score point, health pointnya tidak bisa dimasukkan ke sini. Maka caranya adalah salah satu caranya adalah dengan menggunakan GM atau Game Master. Kalian bikin dulu. Sebenarnya ini aja sih. Kalian boleh menggunakan create empty, kemudian kasih nama Game Master. Setelah itu kalian tinggal ubah atau menambahkan script ya. Tinggal menambahkan script. Memang di scene-nya tidak ada ya, karena kan cuma empty ya. Kalian tambahkan script GM yang isinya adalah sebagai berikut. Nah, GM sendiri atau Game Master scriptnya hanya berisi mengenai variabel yang ada di enemy. Jadi, di enemy itu tinggal pindahkan saja di block, kemudian di cut, dan di paste di sini. Sehingga di enemy-nya tidak ada. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan pengambilan data atau pelemparan data dan sebagainya itu di GM. Karena tadi ya,
tidak bisa dilakukan di enemy jika di prefab. Nah, ini tinggal kalian copy saja. Setelah itu, untuk bagaimana caranya untuk si script ini bisa berkomunikasi dengan script ini. Nah, kalian tinggal bikin saja private, terus nama scriptnya dan aliasnya. Kalau di sini saya private GM dan aliasnya GM dengan huruf kecil. Setelah itu, di void start, kalian masukkan ini. Ini adalah fungsinya sebagai untuk menemukan komponen-komponen yang ada di dalam script GM. Dan ini diisinya dengan ini. Dengan nama game object yang ada script GM-nya. Itu. Setelah itu, untuk melakukan spawn-nya, kalian tinggal ada di... Nah, kalian bisa dimasukkan di mana saja sih, tapi saya di sini dimasukkan ke dalam script player-nya. Dengan apa? Dengan membuat public game object go. Dengan di start-nya nanti ada instantiate go. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika coba ya di sini. Nah, ini adalah jadi enemy apa atau prefab apa yang akan di-spawn. Saya di sini contohnya akan men-spawn yang ini, enemy 1. Tinggal di-drag saja ke sini. Drag, seperti itu. Jadi yang nanti terspawn adalah yang ini. Dan ada juga perubahan sedikit, yaitu di enemy. Nah, perubahan di sini, ini di komentar saja. Kenapa? Karena kita tidak akan melakukan destroy game object. Kalau destroy game object yang nanti kehapus yang mana? Yang GM-nya. Jadi semua yang nanti yang di spawn itu akan hilang. Makanya destroy go. Go-nya di mana? Di sini. Seperti tadi, dimasukkan lagi di enemy-nya. Ini kan di enemy ya. Enemy-nya itu kita coba di sini. Nah, ini ya. Di script enemy ada go. Ini adalah apa? Ini fungsinya adalah enemy mana atau prefab mana yang akan di-destroy. Ini kan setelah di-spawn, ketika nanti kena si playernya, maka akan hilang kan. Maka ya tetap yang ini gitu. Jadi di-drag saja ke sini. Enemy 1. Ininya enemy 1, yang hilangnya juga enemy 1 kan. Itu. Setelah itu, sebenarnya sudah bisa di-play ya. Kita coba di-play, tapi... Oh iya, kita langsung di-play. Ini kan nggak ada ya di sini ya. Tapi setelah nanti di-play, nah, itu langsung muncul si yang kita spawn. Dan tetap bekerja seperti biasa. Langkah yang kedua adalah dengan menggunakan spawner. Di sini saya aktifkan dulu spawnernya. Nah, jadi saya bikin sebuah spawner dengan collidernya berbentuk kotak saja. Jadi ketika nanti si playernya masuk ke zona ini, maka akan ada monster yang muncul atau enemy yang muncul. Caranya dengan apa? Dengan kalian bikin dulu sebuah game objek kosong sih. Tinggal tambahkan box collider 2D dan is triggernya dicentang ya. Karena nanti kita akan menggunakan trigger. Setelah itu, tambahkan script bernama spawner. Yang isinya adalah seperti ini. Isinya simpel saja. Tinggal kalian bikin public game object, go. Ini adalah fungsinya sebagai game object mana yang akan di-spawn. Ya, sama ini juga kan tadi instantiate go. Ini untuk melakukan spawn-nya. Di sini ada tambahan yaitu on trigger enter 2D. Ketika nanti ada yang masuk ke dalam collider si spawner, maka akan melakukan spawn enemy. Nah, ininya jangan lupa tag-nya itu tag player ya. Karena hanya player saja kan, hanya ketika si player masuk ke dalam trigger
spawner. Kalau misalnya enemy masuk ke ke trigger spawner kan juga tidak ada yang akan terjadi kan. Jadi hanya player saja yang bisa atau mengaktifkan si triggernya. Seperti ini kalian ikuti saja. Setelah itu kalian tinggal memasukkan enemy yang akan kalian masukkan. Saya enemy yang ini tinggal masukkan ke dalam sini. Sehingga ketika di play, nah ini kan yang tadi ya, yang awal, dia langsung ada, langsung terspawn. Nah di sini tadi kalian menyimpan spawner kan, ketika masuk, terus, nah langsung muncul si enemy yang akan di spawn gitu. Itu cara kedua. Sebenarnya masih banyak caranya, kalian bisa explore lagi ke depannya. Di sini saya mencontohkan 2 cara. Kemudian yang terakhir itu bagaimana caranya melakukan menggerakkan enemy ini. Saya aktifkan dulu. Enemy ini untuk bergerak sesuai waypoint. Waypoint itu apa? Waypoint itu merupakan poin dia kemana akan bergerak. Di sini saya menggunakan cepat saja ya, menggunakan aset yang di sini sabun, pink, kemudian dibuat 2 ya. Tinggal kalian drag saja sih, tinggal drag, kemudian bikin 2. Yang pertama di atas, kalau saya, contohnya yang kedua itu di bawah. Jadi sehingga nanti si enemy-nya bergerak ke atas dan ke bawah. Setelah membuat ini, tinggal di enemy ini kalian tambahkan script waypoint. Script waypoint itu isinya adalah seperti ini ya. Ada transform waypoint. Ini dia nanti untuk menampilkan array-nya. Jadi berapa waypoint pun bebas kalian bisa bikin gitu. Setelah itu move speed ini kecepatan dari pergerakan si enemy-nya. Di sini saya menggunakan 2F saja. Selanjutnya ada waypoint index. Waypoint index ini adalah karena array itu kan ada indeksnya ya. Indeks dari 0 sampai ke berapa. Nah, kita mulai dari 0 supaya nanti teratur. Di void star ada script seperti ini. Dia fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menempatkan enemy di waypoint yang pertama atau waypoint ke-0. Sehingga nanti berada di waypoint 1 terlebih dahulu, kemudian nanti bergerak ke waypoint yang lainnya. Di void update ada move, karena nanti kita akan memanggil script yang ini move, dan tentu kita bikin dulu void move-nya. Kalian ikutin saja yang ini. Nah ini dia fungsinya adalah sebagai pergerakannya, gitu, untuk mencari waypoint dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini dia untuk pergerakannya. Setelah itu, yang kedua ini adalah untuk melakukan increasing atau penambahan waypoint index. Karena kan ketika sudah sampai di waypoint ke-0, ya selanjutnya akan ke waypoint 1, kedua, dan 3. Nah ini fungsi untuk menambahkannya, agar nanti si enemy-nya bergerak dari 0 ke 1, ke 2, dan ke 3. Yang ketiga ini adalah setelah waypoint index-nya sama dengan waypoint length, artinya jika sudah semua waypoint tercapai, sudah sampai misalnya ada 9 waypoint, dan si enemy-nya sudah masuk ke waypoint 9. Maka untuk mengembalikannya lagi ke waypoint awal dan untuk mengulang lagi, itu tinggal di set lagi waypoint index-nya menjadi 0. Setelah itu masukkan ke dalam waypoint ini, ke dalam si enemy, dan tinggal masukkan saja. Ini saya coba jadi 0 lagi.
tinggal masukkan yang tadi ya. Kalau saya dimasukkan lagi ke dalam waypoint ini. Nah, ini nanti masukkan lagi ke sini. Ke script waypoint, saya kunci dulu. Saya blok. Kemudian tinggal masukkan saja ke sini. Nah, nanti otomatis dia akan masuk. Setelah itu apa? Setelah itu ya tinggal di run saja. Nah, nanti dia akan bergerak ke atas, ke bawah, sesuai dengan waypoint. Boleh waypointnya banyak, boleh. Itu tergantung kalian. Kalau saya di sini karena ingin simple saja, saya bikin 2 waypoint. Jadi nanti akhir hasilnya seperti itu. Ada trigger ketika ada spawn ketika melewati trigger. Dan juga ada jadi nanti setiap kalian melewati ini, kalian bisa melakukan spawn terus gitu ya. Seperti tadi kan saya 2 kali, itu ke spawn 2 kali. Kemudian ini untuk menambah skornya. Dan ini ketika dilewati, tetap saja nanti akan berkurang health. Segitu saja pemaparan dari video untuk pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.